Hampir tidak ada sektor industri yang bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan apa yang terjadi di dunia teknologi dan digitalisasi. Kita sering lupa bahwa startup itu bukan cuma untuk burn money. We are here to make a business back to fundamentals. Di mana a business is a business, you need to have revenue, you need to have margins, you need to have profit. Selamat datang di CEO Talks bersama saya Friska Clarissa. Bicara soal berbagai aspek dan sektor bisnis, tentu saat ini telah mengalami transformasi, dinamika, didorong oleh gerakan digitalisasi. Mulai dari aktivitas konvensional, strategi bisnis, sampai sistem produksi. Itulah mengapa adaptasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Mentalitas dan pola pikir visioner menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis dalam arus pergerakan tren dan kemajuan teknologi serta digitalisasi. Pada episode CEO Talks kali ini, kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan Managing Partner Skystar Capital, Abraham Hidayat. Halo Mas Abraham, apa kabar? Halo, baik Mbak Friska. Terima kasih banyak saya sudah diundang untuk datang dalam CEO Forum ini ya. Kami yang terima kasih sudah hadir di CEO Talks. Kita akan lebih banyak lagi berbincang. Pertama, kita akan bicara lebih banyak dulu soal gimana perkembangan dunia startup dan teknologi. Mungkin Mas Abraham bisa kasih lebih banyak overview mengenai perkembangan dunia startup dan teknologi khususnya di Indonesia. Ya, oke, Mbak Friska. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin 5-10 tahun terakhir itu terjadi perkembangan yang luar biasa dalam dunia startup. Mungkin kita sebagai konsumen bisa langsung merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalnya sekarang ya, kita mau beli apa aja udah ada aplikasinya. Kalau anak kita sakit, mau telepon dokter, bisa langsung ada aplikasinya. Bahkan pada zaman COVID ada aplikasi-aplikasi di mana kalau kita mau sesuatu, mau beli barang sesuatu, dalam 15 menit bisa sampai ke rumah kita. Jadi memang kehidupan kita sebagai konsumen itu berubah dengan drastis dan menjadi jauh lebih baik dengan adanya inovasi-inovasi dari para pelaku startup di Indonesia ya. Jadi itu dari sisi konsumen. Kalau dari sisi perekonomian Indonesia, itu pun impact-nya cukup besar, Mbak Friska. Jadi dari jumlah pekerja yang bekerja di bidang startup, saat ini ada hampir 2 juta orang, Mbak Friska. Jadi naik lebih dari 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Iya. Terus secara GMV atau Gross Merchandise Value yang dihasilkan dari dunia startup saat ini tuh sudah mencapai 7-8% dari PDB Indonesia. Jadi totalnya itu $80 billion ya. Jadi bayangkan dari 10 tahun yang lalu yang hampir tidak ada apa-apa menjadi 7-8% PDB dalam 10 tahun. Jadi perkembangannya sangat luar biasa ya. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi kita sebagai konsumen, sisi perekonomian negara kita sebagai Indonesia, dan juga mungkin dari sisi pelaku bisnis. Hampir semua pelaku bisnis saat ini pasti terdampak oleh startup. Sering kita lihat dan kita dengar di berita itu misalnya pedagang-pedagang di Tanah Abang, pedagang-pedagang garment dan baju ya terimpact oleh sebelumnya pedagang-pedagang elektronik di Mangga 2, Jakarta ya. Itu juga terimpact gitu. Ada impact yang baik, mereka bisa mengikuti perkembangan zaman dan jumlah salesnya naik, tapi ada juga yang tidak bisa gitu. Jadi memang ada 12 sisi tuh Mbak Friska. Ada bisa jadi pelaku-pelaku startup dan solusi-solusi digital itu bisa menjadi enabler atau bisa juga menjadi disruptor. Ya, mungkin jadi selalu ada dua sisi. Selalu ada dua sisi. Iya. Selalu ada dua sisi. Baik dari konsumen, dari perekonomian, overview-nya, dan juga dari pelaku bisnis pun terdampak. Dan kalau bicara soal apa dampaknya dan apa yang terjadi, saya jadi ingat, ini kan November ke Desember,
udah mau winter ya. Oh, iya. Ngomong-ngomong Iya, iya. winter musim dingin juga tech winter. Saya ingat istilah itu. Sebenarnya apakah dampak tech winter itu sudah dirasakan di dunia dan Indonesia? Dan sebenarnya apa sih tech winter itu? Iya, jadi tidak ada definisi yang pasti ya tech winter itu. Tapi yang mungkin bisa dirasakan, yang sangat dirasakan seperti winter beneran, itu suhu cuacanya. Jadi sangat dingin sekarang. Contohnya apa ya? Jadi kalau kita lihat di dunia startup Indonesia, terjadi begitu banyak PHK dari karyawan yang bekerja di dunia startup, ya. Dan selain karyawannya di PHK, startupnya sendiri banyak yang tutup ya. Ya. Itu dari dunia Indonesia. Kalau kita melihat dunia global, kita melihat harga saham perusahaan-perusahaan teknologi yang besar-besar di dunia itu turun banyak yang turun sangat drastis. Kita melihat saham perusahaan-perusahaan unicorn Indonesia pun yang sudah melantai di bursa Indonesia, itu pun harga sahamnya semuanya turun ya. Jadi memang dari beberapa faktor ini bisa dikatakan kita saat ini sedang mengalami tech winter, Mbak Friska. Sebabnya apa? Ya. Jadi itu ada dua penyebab utama gitu. Jadi yang pertama itu lebih ke faktor eksternal, di mana tingkat suku bunga Fed rate di Amerika itu dinaikkan oleh Fed dengan cukup drastis dalam setahun terakhir. Itu menyebabkan semua investor dan pendana tidak mau lagi invest di di perusahaan atau aset yang dianggap beresiko. Karena daripada invest di suatu aset yang beresiko, mendingan saya taruh di deposito di rumah, di tanah air US dollar, dapat 5%, 6% gitu. Jadi funding itu mengecil. Jadi itu sebab yang pertama ya. Sebab yang kedua itu mungkin lebih internal dari dunia startup Indonesia atau global dalam 5-10 tahun terakhir gitu. Di mana banyak perusahaan startup yang mengejar istilahnya itu growth at all cost. Gitu. Jadi mereka yang penting grow deh, yang penting besar deh ya. Kita nggak harus memikirkan bagaimana menjadi profitable, tapi yang penting akuisisi customer dulu. Ya. Jadi kita melihat banyak startup yang menjadi besar dengan memberikan banyak komisi, memberikan banyak diskon, dan itu mungkin fine-fine aja ketika dana itu ada banyak gitu ya, jadi bisa selalu di-funding. Tapi ketika dana terbatas, banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya hanya mengandalkan growth mulai kesulitan. Makanya kita melihat banyak startup juga yang mulai berguguran lah ya, tutup. Ya. Untuk faktor yang pertama, menarik karena Presiden Jokowi juga sudah mewanti-wanti soal Fed rate ini. Dan internal juga sekarang terjadi. Dari dua faktor ini, mana yang paling menantang, yang paling challenging dari faktor eksternal dengan internal tadi, kalau menurut Mas Abraham? Mungkin sih lebih ke internal, Mas. Karena kalau misalnya startup itu mempunyai bisnis yang sustainable, di mana tidak perlu mengandalkan dana dari luar ya, atau dana investor, situasi seperti apapun mereka tetap bisa survive. Oh, I see. Iya, jadi ya mungkin yang faktor internal itu yang perlu dirubah ya ke depannya. Nah, yang menarik, dunia startup dan juga teknologi dengan kondisi seperti ini masih menarik nggak sih sebenarnya untuk dikembangkan dan untuk dijajaki, untuk dijalani, Mas? Masih sangat menarik, Mbak Friska. Jadi itu kalau kita pikir-pikir ya, kita ambil mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ketika seseorang mau berbisnis atau mau membuat suatu usaha baru, itu ada beberapa requirement tuh, Mbak Friska. Ya. Harus punya modal dan atau harus punya koneksi. Jadi ini zaman mungkin ketika saya baru lulus ya, nggak terlalu lama yang lalu. Ya, tapi masih beberapa waktu yang lalu, tapi nggak terlalu lama lah ya. Itu yang bisa ketika saya melihat ke sekitar saya, oh teman-teman saya yang bisa berbisnis, itu either datang dari keluarga yang berada, sehingga bisa mendapatkan dana dari keluarga,
atau mungkin dekat dengan punya banyak koneksi, misalnya ya sehingga mereka bisa mendapatkan misalnya konsesi atau bisa mendapatkan bisnis dari mana gitu ya. Jadi harus mengandalkan dua hal ini gitu. Tapi itu cukup berbeda di dunia startup gitu, di mana sekumpulan anak muda yang inovatif, kreatif, dan mau bekerja keras itu bisa mendapatkan funding dari venture capital, modal ventura ya, perusahaan-perusahaan seperti kami gitu. Dan kesempatan mereka untuk mendirikan bisnis yang bisa menjadi besar, yang bisa memberikan impact kepada jutaan konsumen dan menghasilkan value yang besar itu dalam waktu yang relatif singkat ya. Itu ada gitu. Jadi karena hal itu startup itu atau dunia teknologi digital masih sangat menarik. Selain itu masih banyak juga sektor-sektor industri-industri yang belum terjangkau dengan penuh oleh digitalisasi gitu. Jadi opportunity-nya tuh masih banyak, Mbak Friska. Menarik ya, kesempatannya masih sangat luas, tapi di sisi lain juga ada yang harus diwaspadai, misalnya tantangan-tantangan tadi. Berkaca sama apa yang terjadi sekarang di dunia startup dan juga teknologi, apakah bisnis tradisional lain juga harus memperhatikan hal-hal ini dengan apa yang terjadi fenomena yang saat ini dihadapi oleh startup dan juga teknologi dengan berbagai challenge-nya, tapi juga masih banyak kesempatan di dalamnya? Kalau kita perhatikan tuh, hampir tidak ada sektor industri atau bisnis yang bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan apa yang terjadi di dunia teknologi dan digitalisasi gitu. Jadi kalau misalnya satu bisnis atau satu industri belum terdampak, itu tinggal tunggu waktu sebenarnya. Jadi kalau kami pikirkan dan kami petakan ya, seberapa cepat suatu bisnis itu terdampak oleh teknologi itu tergantung dari beberapa hal gitu. Mungkin pertama dari besarnya industri itu atau sektor itu. Semakin besar sektornya, semakin cepat startup pemodal ventura seperti kami akan masuk dan mencoba mendisrupsi. Jadi kalau kita lihat memang yang paling besar itu e-commerce ya, retail, e-commerce itu menghasilkan beberapa unicorn Indonesia. Itu sektor yang mungkin secara keseluruhan tuh 20-30% dari PDB Indonesia. Jadi salah satu sektor yang paling besar. Makanya duluan. Sektor kedua apa? Fintech, financial technology. Itu juga sektor yang besar gitu. Jadi semakin besar itu semakin cepat. Berikutnya tuh kalau kita melihat mata rantai dan posisi bisnis di dalam mata rantai suatu industri, semakin dekat bisnis itu ke konsumen, semakin cepat akan di-attack oleh perusahaan startup. Yang ketiga, masalah semakin service oriented bisnis tersebut. Itu semakin cepat akan terdisrupsi ya. Contohnya mungkin kalau kita lihat sebenarnya tuh bisnis pertama di Indonesia yang terdisrupsi oleh teknologi apa kira-kira Mbak Friska? Jasa. Yang paling cepat terdisrupsi. Kendaraan, transportasi? Hampir. Kalau lebih awal lagi? Lebih awal lagi apa ya? Makanan? Lebih awal. Ini masih baru. Kalau 10 tahun yang lalu, apa yang terdisrupsi? Apa ya, Mas? Media. Karena media itu benar-benar jasa yang tidak perlu ada barangnya gitu ya. Karena konten ya. Jadi bisnis konten itu yang pertama kali terdisrupsi. Mulai dari digital media biasa. Jadi lebih media-media tradisional banyak terdisrupsi oleh media yang online. Tapi kemudian pun disrupsinya berubah ya. Jadi user generated content, sosial media. Terus juga kita pikirkan lagi retail itu sebenarnya bisnis jasa. Karena retailer itu bukan pembuat barang ya. Retailer adalah
penjual barang. Jadi jasa itu jasa memamerkan dan jasa menjual, bukan membuat ya. Ya. Makanya itu terdisrupsi oleh e-commerce. Ya. Terus financial sector juga nggak ada barangnya kan, semuanya perputaran dana atau uang. I see. Itu pun cepat terdiskusi gitu. Jadi 3 parameter ini semakin besar, semakin dekat ke konsumen dan semakin besar semakin service oriented. Itu semakin cepat. Nah, jadi sebagai bisnis tuh apa yang harus dilakukan gitu ya? Mungkin itu pertanyaan berikutnya ya. Kalau misalnya di antara pemirsa ada yang bisnisnya suatu bisnis gitu, apa yang bisa dilakukan gitu? Saya tuh melihat industri taksi. Balik seperti yang saya bilang di awal tuh, ada sebagai bisnis kita bisa enabled, kita di apa ya bahasa enabled itu seperti dibantukan, dipermudah, diperbantukan, atau kita bisa disrupsi gitu. Ya. Jadi kalau Mbak Friska ingat, mungkin 10 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu, taksi itu warnanya macam-macam, Mbak. Iya, Ingat nggak? betul. Ada yang putih, Kuning, hijau. ada yang kuning, hijau, Ya. dan ada yang biru gitu. Ya. Sekarang tinggal yang biru. Tinggal yang biru. Jadi kalau saya melihat apa itu yang apa pembedanya? Saya sih melihat tuh yang biru itu jadi mereka menggunakan teknologi sebagai enabler. Ya. Mereka ikut tools. Nggak menutup diri, nggak takut Ya, gitu. Dia embrace, kita work together. Jadi mereka yang biru itu kalau nggak salah sempat bekerja sama dengan yang hijau ya, yang startup. Dan sebagai hasilnya tinggal mereka sendiri. Yang lain-lain tuh kayaknya mereka menutup diri dan ketakutan gitu. Betul. Takut. Dan beda sekali ya kalau kita pikir zaman dulu ketika perlu taksi, mesti angkat telepon. Terus kalau misalnya lagi susah dapat taksi tuh telepon, terus mbaknya bakal bilang, oh iya sedang kami carikan. Iya. Masih Kita carikan. menunggu beberapa lama. Terus kita udah parah, aduh mau meeting, mau buru-buru gitu ya. Ya, betul. Terus sekarang dengan app, dengan mudah kita dapat, tahu taksinya di mana, kita nggak usah keringat dingin, khawatir taksinya udah dapat apa belum. Ya mungkin itu sih ya. Jadi bisa you can be enabled or you can be disrupted as a business gitu. Betul. Mbak Friska. Kebayang juga sih media misalnya ya. Kalau kita membuka diri ya bisa kita bertahan sampai sekarang. Artinya teknologi ini harus dijadikan tools untuk bertahan. Betul. Kemampuan adaptasi, inovasi, berkolaborasi itu juga jadi penting. Nah, next-nya adalah tadi saya keinget yang Mas Abraham bilang, gimana caranya startup ini untuk mendapatkan funding dari modal Ventura secara umum dan juga Skystar Capital secara khususnya. Iya, thank you Mbak Friska. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya. Jawabannya gampang-gampang susah. Kalau gampang-gampang tuh udah senang, pas ada susahnya. Aduh, susahnya apa nih? Susahnya ya. Kalau kami tuh setahun target kami melihat mungkin 2.000 sampai 3.000 startup. Oke. Itu yang masuk ke dalam radar kami. Itu yang kami analisa. Dan target kami dari 2.000-3.000 itu invest 5 sampai 10. Jadi mungkin sama susahnya seperti misalnya masuk UI atau ITB gitu ya. Yang apply banyak, yang masuk sedikit. Apa yang membedakan startup yang bagus dengan yang tidak gitu? Mungkin ada beberapa faktor sih ya. Faktor yang utama biasanya kami melihat siapa foundernya gitu. Maksudnya siapa, bukan anaknya siapa atau tampilan fisik. Iya, bukan. Tapi pertama motivasi ya. Jadi kenapa founder ini mengerjakan startup ini? Biasanya kalau misalnya jawabannya, oh saya mau jadi kaya dengan cepat, wah itu langsung red flag gitu ya. Ngapain? Iya. Walaupun oke lah sebagai aktor ekonomis atau sebagai manusia faktor ekonomi itu pasti gitu. Tapi nggak boleh jadi motivasi utama gitu ya. Jadi dan kita juga lihat jadi why-nya itu penting. Terus skill set apa yang dia bawa? Iya. Dan pengalaman seperti apa gitu. Ini contoh salah satu founder kami ya, ketika kami sedang melihat dunia
fintech. Fintech. Jadi kami screening mungkin seluruh pemain startup fintech pada waktu itu, dan kami akhirnya invest ke satu startup gitu. Karena kami melihat pertama why-nya. Ya. Jadi dia kembali ke Indonesia setelah sebelumnya berkarir di luar negeri, itu karena memang mau membuat perubahan gitu ya. Dia melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia itu yang ketika tidak bisa ke bank karena belum punya income yang tetap, tapi perlu dana untuk misalnya mau membuat usaha kecil gitu. Itu pilihannya hanya ke lintah darat gitu, yang interest rate-nya sangat tinggi. Ya, jadi dia memang ada why gitu. Dia mau membawa perubahan gitu. Terus kedua kita lihat dia tuh punya pengalaman yang sangat cocok gitu dengan apa yang dia mau kerjakan. Karena sebelumnya pernah kerja di perusahaan-perusahaan sejenis dan dia membangun karir dan expertise di bidang namanya alternative credit scoring gitu. Bagaimana membuat credit scoring berdasarkan data-data di luar data formal gitu ya, yang ada di perbankan gitu. Tapi I think the founder why, motivation and skill is important. Itu ya. Iya. Terus mungkin faktor yang kedua itu mungkin lebih ke problem apa yang coba di solve dan solution apa yang dibawa. Iya. Jadi apakah solution yang dia bawa itu berbeda dengan apa yang ada di market pada saat itu, atau dia mungkin mencoba memecahkan satu problem yang belum pernah dipecahkan oleh orang lain, gitu. Jadi mungkin saya dua itu kali ya, founder dan produk atau solution yang dia bawa ke dalam startupnya itu. Founder dan juga product solution. Tapi ingat ya, foundernya ini why-nya ya yang dicari ya. Why-nya kenapa harus punya alasan, why-nya apa. Iya. Nah, berikutnya soal tren bisnis digital yang saat ini banyak sekali opportunity-nya. Sebenarnya apa saja yang memberikan peluang investasi yang prospektif untuk modal ventura dalam 5 tahun ke depan lah kalau kita bicara. Ya, mungkin sebenarnya masih banyak, Mbak Friska, seperti saya sebutkan di atas ya. Tapi mungkin saya mau fokus kedua aja yang saat ini sangat menarik. Yang pertama itu apa yang kita sebut itu climate tech ya, climate tech. Jadi segala macam teknologi untuk memerangi global warming dan pollution. Menarik. Iya, jadi ini satu sektor yang mungkin Mbak Friska, pemirsa dan teman-teman, terutama yang hidup di Jakarta ya, sudah sering mendengar. Ini polusi udara sangat-sangat buruk ya di sini. Dan polusi udara itu satu, tapi global warming juga udah menjadi satu topik yang sangat relevan saat ini gitu. Jadi semua teknologi, semua bisnis, semua solution yang berkaitan untuk memecahkan masalah-masalah ini. Contohnya tuh kami ada 2 portofolio. Satu itu bergerak di waste management, Mbak. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, seringkali kita melihat bahwa foto-foto dan dengar dari berita bahwa sampah di Jakarta, di negara kita itu kurang ditangani dengan baik gitu. Jadi ada portofolio kami yang memang fokus untuk menangani sampah dengan baik, dengan daur ulang dan sebagainya gitu. Ada juga portofolio kami yang bergerak di bidang electric vehicles, motorcycle ya. Jadi karya anak bangsa ini satu tim dari Indonesia yang sangat passionate dengan electric vehicles, dan mereka mau menciptakan motorcycle elektronik yang versi Indonesia gitu. Menarik ya, karena memang climate change, perubahan iklim ini kan sudah di depan mata, dan ternyata banyak juga yang sudah melek soal ini ya, Mas Abraham ya. Iya. Dan ternyata ini potensial. Iya, ini penting. Jadi satu lagi yang ini memang lagi hot itu AI applications. AI. Kita barusan ngobrol sedikit soal ChatGPT ya. Ini sangat menarik dan game changer sih menurut saya. Banget sih. Banget. Saya sih melihat kalau sekarang kita mengakses semua aplikasi itu lewat app, mungkin kedepannya semuanya lewat chatbot aja.
Iya, Jadi iya. ketika nanti misalnya kita mau beli barang dari e-commerce, bukan buka app, kita tinggal ke WhatsApp, tolong carikan saya baju untuk Apa gitu iya occasion-nya. untuk ikut CEO Forum Tipping di Kompas gitu kan. Langsung keluar gitu. Iya, iya benar. Iya. Dan bahkan kayak 5 tahun lalu kita nggak kepikir ya ada ChatGPT akan booming ini atau Iya. sepesat ini perkembangannya ya. Iya. Saya melihat ya bahwa setiap technological breakthrough itu Iya. akan membawa startup-startup baru. Oke. Nah, AI ini akan menjadi the next wave sih. Mungkin Iya. 10 tahun ke depan will be the time of AI. Iya. AI applications. Dan how to survive ya di How to antara survive. Yes. perkembangan Yes. inilah yang harus Iya. dipikirkan dari sekarang. Iya. Iya. Nah, bicara soal perubahan dinamikanya kan luar biasa ya, perubahan dinamika industri sekarang. Kalau Skystar Capital mengambil pelajaran apa aja sih, Mas Abraham, dari hal ini? Mungkin saya sarikan pelajarannya itu ke ini ya. Pada akhirnya a startup is a business. Jadi fundamental dari bisnis itu penting gitu. Ya. Ini yang kita di dalam dunia startup mungkin sering lupa gitu. Ya. Di dalam euforia kita mau mendapatkan market share. Jadi sering ada terminologinya tuh kita membakar uang ya, burn untuk mendapatkan semakin besar, semakin banyak konsumen supaya yang download banyak. Tapi kita sering lupa bahwa ini bukan startup itu bukan cuma untuk burn money. We are here to make a business gitu. Ya. Jadi ini mungkin ya back to fundamentals. Di mana a business is a business, you need to have revenue, you need to have margins, you need to have profit. Itu yang mungkin satu pelajaran yang besar dan mungkin kalau saya summary-kan ya, sebelumnya itu dunia startup itu seringkali tagline-nya itu survival of the richest atau survival of the fastest. Jadi cepat-cepatan mendapatkan dana sebesar-besarnya, cepat-cepatan grow secepat-cepatnya ya, Ya. fastest. Tapi mungkin kita mesti balik lagi ke fundamental gitu, bahwa yang survive adalah yang fittest, the fittest. Jadi survival of the fittest, maksudnya fit secara bisnis gitu, Iya. Mbak Friska. Oke, jadi ini yang harus digarisbawahi ya. Jangan Iya. lupa startup is a business gitu. Jangan Iya. lupa kan harus fit biar bisa bertahan di Yes. tengah gempuran dinamika yang terjadi. Ngomong-ngomong perkembangan yang sangat cepat, very fast, rapid. Saya punya games, rapid Waduh. fire games. Nah, permainan ini Mas Abraham harus milih satu di antara dua kata. Oke. Ini random ya apapun ya, tapi Oke. ini berkaitan juga lah sama kerjaan sehari-hari, Oke, termasuk juga startup. Oke, ready ya? Yang pertama, WFO atau WFH? WFO. Oke, kenapa? Namanya wartawan dikejar lagi. Sorry, ini harus di-qualify ya. WFO untuk venture capital, bukan untuk seluruhnya. Karena kalau menurut saya industri kreatif di mana timnya kecil itu perlu banyak interaksi dengan Oke. tim members. Dan Oke. kalau dan banyak juga pertukaran ide dan pikiran itu terjadi dalam casual settings. Saat tatap muka. Iya, tatap muka. Ya. Ini jadi, sorry, karena saya mungkin bakal dianggap ini ya oleh dunia startup karena banyak yang WFH. tapi ini khusus untuk industri yang timnya lebih kecil dan perlu banyak Interaksi brainstorming. ya. Iya, Ya, brainstorming. Yang kedua, meeting tatap muka atau meeting online? tatap muka. Tatap muka, jadi sama Ini ya. sama. Kalau ini saya modal visi itu kita we are investing in people. Oke. Ya, we are investing in people, we are investing in founders. Jadi kalau nggak ketemu tuh susah, Mbak Kurang Friska. afdol, ya, Kurang memang. afdol, kayak Iya. misalnya pacaran ya. Masa pacaran, ini kan sebenarnya tuh investment sama seperti pernikahan, Mbak. Iya, iya. Harus ketemu baru kenal, gitu. Ya, oke. Yang ketiga, scalable startups atau viable startups? Scalable atau viable? Scalable. Ikut tren sekarang atau menciptakan tren baru? Ciptakan tren baru. Wih, mantap. Berikutnya lean team atau bigger team? Lean team, Karena? supaya fit.
Oh iya kan tadi ya. Maksudnya harus fit biar bisa Harus fit. survive. Kolaborasi atau kerja individual? Kolaborasi. Ya pastilah ini ya. Book smart atau street smart? Street smart. Karena Karena kita hidup bukan di dunia bisnis itu lebih seperti hutan belantara daripada seperti perpustakaan di kampus kita. I see. Berikutnya game changer atau game maker? Mungkin dua-duanya. Nggak bisa pilih salah satu. Tidak bisa pilih salah satu buat pertanyaan ke-8 ini. Game changer. Game changer. Game changer. Karena ini yang menentukan ya untuk masa Iya. depan perkembangan. Oke, tepuk tangan buat Mas Abraham. Itu tadi Rapid Fire Games. Tapi sebelum kita tutup CEO Talks kali ini, Mas Abraham boleh dong kasih simpulannya. Tuh sama apa yang bisa kita ambil dari dinamika perkembangan dunia startup dan juga teknologi. Mungkin sebagai founders atau startup, the world is your oyster. There's a lot of opportunities. Nggak mudah, tapi nothing in life worth having is easy gitu. Yeah. So continue to work hard, continue to chase your dreams, you'll get there eventually gitu. Kalau untuk pebisnis di luar dunia startup, either you are enabled or you'll be disrupted. Dan itulah kuncinya, kerja keras, inovasi, dan terus jadi orang yang kreatif, itu yang jadi kunci utama ya. Terima kasih banyak Mas Abraham Hidayat, Managing Partner Skystar Capital, sudah bergabung di CEO Talks kali ini. Terima kasih banyak Terima Mas kasih Abraham. banyak Mbak Friska, terima kasih banyak semua. Itu tadi menutup CEO Talks kita kali ini. Saya Friska Clarissa, sampai bertemu lagi di perbincangan CEO Talks lainnya. Bye-bye. Bye-bye.